Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di waktu yang berbeda, suasana yang berbeda, yang pastinya juga pembahasan yang berbeda kali ini. Kenapa? Karena kali ini kita akan membahas apa saja sih macam-macam konsep kurikulum. Kira-kira apa ya? Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita tonton video selengkapnya. Guys, sedikit bocoran nih. Kalau kurikulum itu dapat dikategorikan ke dalam 4 kategori. Ya apa saja? Yang pertama subjek akademis, yang kedua humanistik, yang ketiga rekonstruksi sosial dan teknologi. Jadi, masing-masing kategori ini memiliki perbedaan guys, dalam hal apa yang harus diajarkan, oleh siapa diajarkan, kapan, dan bagaimana mengajarkannya. Paham kan? Oke, fokus. Sekarang kita membahas kurikulum subjek akademis. Jadi guys, kurikulum ini itu lebih mengutamakan isi pendidikan. Betul juga sih. Namun, kurikulum subjek akademis ini mempunyai beberapa ciri yang berkenaan dengan tujuan, metode, organisasi isi, dan evaluasi. Tapi, tujuan kurikulum subjek akademis itu pemberian pengetahuan yang solid serta melatih para peserta didik itu menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Sedangkan metode yang banyak digunakan dalam kurikulum subjek akademis itu metode ekspositori dan inquiry. Sedangkan guys, pola organisasi isi kurikulum subjek akademis itu ada 4. Yang pertama, correlated curriculum, unified atau kontrol kurikulum, integrated kurikulum, problem solving kurikulum. Namun, tentang kegiatan evaluasi kurikulum subjek akademis itu menggunakan bentuk evaluasi yang bervariasi, tapi disesuaikan dengan tujuan dan sifat mata pelajaran. Namun guys, ada masalah besar. Apa itu? Masalah besarnya yang dialami oleh para pengembang kurikulum subjek akademis adalah bagaimana sih memilih mata pelajaran dari sekian banyak disiplin ilmu yang ada. Jadi, kami punya tips nih guys. Ada beberapa saran untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, mengusahakan adanya penguasaan yang menyeluruh dengan menekankan pada bagaimana sih cara menguji kebenaran dan mendapatkan pengetahuan. Yang kedua, mengutamakan kebutuhan masyarakat, dan yang terakhir adalah menekankan pengetahuan dasar. Selanjutnya, kurikulum humanistik. Nah, berbeda lagi nih. Kalau tadi kurikulum subjek akademis, dia lebih mengutamakan isi pendidikan, beda halnya dengan kurikulum humanistik, yang dimana humanistik ini menekankan peranan siswa guys. Jadi pendidikan itu merupakan suatu upaya untuk menciptakan situasi yang permisif, rileks, dan akrab. Ya, oleh karena itu peran guru yang diharapkan hanya 3. Yang pertama, mendengar pandangan realitas peserta didik secara komprehensif. Yang kedua, menghormati individu peserta didik. Yang ketiga adalah tampil alamiah, otentik, dan tidak dibuat-buat sama sekali. Nah, selanjutnya kurikulum teknologi. Berbicara tentang teknologi, pasti semuanya sudah peka terhadap hal ini. Jadi, teknologi itu sudah kita kenal dalam bentuk pembelajaran berbasis komputer, sistem pembelajaran individu, kaset, atau video pembelajaran. Jadi, banyak pihak nih yang menyadari bahwa teknologi sangat membantu menganalisa masalah kurikulum. Namun, dalam hal pembuatan, implementasi, evaluasi, dan pengelolaan instruksional pembelajaran, perspektif teknologi sebagai kurikulum ditekankan pada efektivitas program, metode, dan material untuk mencapai suatu manfaat dan keberhasilan. Jadi teknologi ini itu mempengaruhi kurikulum dalam 2 cara. Yang pertama, aplikasi dan teori. Nah, yang terakhir ini adalah kurikulum rekonstruksi sosial. Jadi guys, kurikulum rekonstruksi sosial ini berbeda dengan model-model konsep kurikulum lainnya. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada
pada problema-problema yang dihadapinya dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional yang menurut mereka pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi, dan kerjasama.